Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk materi, apakah semuanya hadir? Hadir. Oke, baik. Minggu lalu kita belajar tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, apakah kalian masih ingat zat-zat apa saja yang diperlukan oleh tubuh? Tidak. Oke, baik, untuk ingat kembali. Yang pertama itu ada karbohidrat, dia berfungsi sebagai sumber tenaga. Yang kedua ada lemak, berfungsi sebagai sumber energi cadangan. Yang ketiga ada protein yang berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selanjutnya ada mineral, yaitu sebagai zat pengatur proses dalam tubuh. Ada vitamin sebagai pengatur dan pelindung tubuh, dan ada air yang berfungsi untuk melarutkan zat-zat makanan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Oke, sistem pencernaan merupakan suatu proses yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, makanan yang kita makan sehari-hari itu masih dalam bentuk molekul-molekul yang kompleks seperti karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Jadi, agar dapat diserap oleh tubuh, makanan harus dicerna terlebih dahulu menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana agar dapat disebarkan melalui kapiler-kapiler darah. Nah, sistem pencernaan pada tubuh kita itu tersusun atas alat-alat pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, usus halus, usus besar, serta anus. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu mulut. Mulut merupakan tempat pertama makanan masuk dan dimulainya proses pencernaan makanan. Di dalam mulut, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Ketika kita mengunyah, ada gigi yang berfungsi untuk menyobek dan mengoyak-ngoyak makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan juga ada lidah yang berfungsi untuk mengaduk makanan agar bercampur dengan air liur. Nah, dari mulut lanjut masuk ke dalam faring dan kerongkongan. Nah, faring itu merupakan suatu saluran tempat bermuaranya udara dari rongga hidung dan makanan dari rongga mulut. Sedangkan kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan menuju ke dalam lambung. Nah, pada dinding kerongkongan terdapat gerakan meremas-remas makanan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, di dalam lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas atau diaduk menjadi bubur atau kim oleh otot polos. Setelah melalui proses pencernaan tersebut, lambung meneruskan makanannya ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini berfungsi sebagai tempat mencerna makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama itu duodenum. Dia berfungsi untuk mencerna makanan secara kimia dengan bantuan enzim-enzim yang berasal dari pankreas. Selanjutnya ada jejunum atau usus kosong yang berfungsi untuk melakukan hampir 90% proses penyerapan nutrisi dari makanan yang dicerna. Nah, selanjutnya ada ileum atau usus penyerapan yang berfungsi untuk menghisap vitamin B, garam empedu, dan makanan yang tidak dapat dihisap di dalam jejunum. Nah, makanan yang tidak dapat dicerna di usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Nah, sisa-sisa makanan tersebut mengandung banyak air sehingga air diserap kembali oleh usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses, yang dimana selanjutnya melalui gerakan peristaltik, feses yang terbentuk itu didorong masuk ke dalam rektum. Nah, rektum ini merupakan bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum dikeluarkannya melalui anus. Baiklah, begitulah proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Selanjutnya, ini ada lembar tugas yang harus kalian kerjakan tentang materi sistem pencernaan makanan yang sudah saya jelaskan tadi.
nanti akan saya bagikan. Oke. Minggu depan kita mempelajari tentang enzim-enzim pencernaan yang terdiri dari amilase, protase, lipase, maltase, laktase, dan sukrase. Baiklah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah agar dapat diserap, makanan perlu dicerna terlebih dahulu menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana agar dapat diuraikan oleh tubuh. Nah, prosesnya tadi dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan dan jangan lupa kerjakan tugasnya.